Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang tua yang saya muliakan, jamaah lintas masjid yang cukup banyak pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Di tengah kesibukan Bapak Ibu semua masih melapangkan hati untuk hadir ke masjid ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan ringan lisan kita ini bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan yang memudahkanku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka." Kata Rasulullah, "Kau sembah Allah, jangan kau sekutukan dengan apapun." Kita selalu mendengar kalimat ini, Pak. Sekarang mungkin kita tidak lagi menyembah batu, tidak lagi menyembah pohon, tetapi kita masih ada yang menyembah uang, menyembah jabatan, menyembah pasangan. Padahal kita tahu, Bu, salah satu yang menyebabkan doa kita tertolak kepada Allah adalah asyirku billah, syirik kepada Allah. Contoh kita masih menyembah uang, Pak. Masih banyak pedagang-pedagang yang sudah rajin sholat, rajin puasa sunat, menganggap bahwa menipu itu bagian dari kecerdasan. Ini pedagang apapun, Pak. Misalnya nih, Bu, pedagang yang dekat-dekat masjid biasanya jual parfum di masjid. Kadang dijualnya parfum Kesturi Surabaya, dijualnya 40.000, dibilangnya ini Kesturi Kijang, gitu Pak ya, dari tanduk rusa. Pakai Masya Allah lah tuh Pak, Masya Allah, Alhamdulillah, Astagfirullah, pakai masuklah itu tuh Pak. Tapi orang diolahnya juga, berharap tenang sholat, nggak mungkin Pak. Ada ibu-ibu, Bu, kadang ibu-ibu pengajian itu ada yang bawa barang, Pak, ada yang bawa jilbab, ada apa. Nanti sebelum pengajian ditengokkanlah ke jamaah. Bagus jilbabnya nih, Bu, dari mana nih? Kebetulan keponakan saya ada di Abu Dhabi. Jadi pas dia memvideokan jilbab ini suka saya mintalah kirim 1 lusin. Kalau dirupiahkan berapa tuh Kak? Uangnya 250.000 lah. Kalau ada yang mau, ambillah nih, biarlah kakak nak ngambil laba dong. 250.000 itu aja lah ambil. Bisa 3 kali bayar Kak, enggak apa-apa lah. Kita sama kita ini enggak mungkin lah kakak hitung-hitung pula. Diambil lah, Bu, habis 12 nih Pak. 3 hari kemudian adalah ibu-ibu nih pergi ke Ramayana, jumpa jilbab tuh Pak. 75 harganya cuman, Bu. Tuh Pak. Masih banyak Pak orang Islam menganggap itu kecerdasan. Kalau pedagang yang jujur tuh, Bu, di masa tabi'in setelah sahabat, ada namanya Yunus bin Ubaid, Pak. Itu malah banyak orang minta doa sama dia. Dia terkenal pedagang yang jujur. Jadi barang tuh memang kualitasnya ini sekian harganya, kualitasnya ini sekian harganya, kualitasnya ini sekian harga.
Datanglah ibu-ibu belanja ke toko dia, Pak, bersamaan dengan azan asar. Nanti keponakan saya yang melayani ibu, saya pergi ke masjid dulu. Inilah contoh orang-orang yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah. Orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang yang sibuk tapi tidak dilalaikan mengingat Allah karena kesibukannya. Jadi Allah itu suka, Bu, orang kuat bekerja tapi tidak lalai dari mengingat Allah. Nah, kita itu yang sulit, Bu. Begitu azan dia cepat ke masjid, tapi begitu sudah selesai sholat cepatlah keluar, Pak, takut jual beli kan. Nah itu pula memang udah, tapi tidak bisa tenang jiwanya sholat tuh. Nah kemudian pas pulang dia dari masjid, berpas-pasan dia dengan ibu yang belanja di toko dia tuh, Pak. Jadi belanjanya, Bu, jadi Pak, yang mana ibu beli? Yang ini berapa tadi kata keponakan saya? 600 dirham. Wah, bukan, Bu, ini yang 300. Ambil kembaliannya lagi. Nah, dia ambil kembalian lagi. Kalau sekarang bisa karyawannya barang murah jual mahal. Bagus kok, ya gitu. Pandai kita melobi. Nah, itu dianggap bagus, Pak. Mau berapa kali pun umrohnya tetap itu. Saya ingat, Pak, ya, yang menganggap kecerdasan itu saya di mobil sama bapak ini. Terus ada yang ngirim WA, dia ke pinggir, rupanya ada barang. Dan barang ini kalau untuk circle bapak yang sama saya ini memang dia punya linknya, Pak. Tengoknya ada barang nih Ustaz, bagus ini. Diteleponnya langsung, berapa nih? Terdengar saya macam orang kita Cina. Sudahlah Pak Haji, setelah 80 aja. Oh. Nanti lebih ada itu ambil untuk Pak Haji ya. Oke lah, saya coba dulu. Dikirimnya gambar itu ke Jakarta, ditaruhnya lah harganya 125 juta. Dan itu halal, Pak, karena ini bukan barang kebutuhan. Deal orang Jakarta, Bu, 125, berarti untung 45 juta, Pak. Itu udah halal, Bu. Tapi di teleponnya balik yang punya barang, yang betul-betul aja lah harga, nggak masuk lah harga segitu. Padahal untung 45 nih, Pak. Tidak berani saya jual, kalau setoran 80 itu tidak dapat saya. Ya udahlah Pak Haji 70 aja lah, jadi 55. Yang 45 halal, yang 10 juta haram. Habis berkah 45 itu. Dan itu kita anggap biasa tuh, Pak, dapat atas bawah. Jadi kita ini masih banyak nyembah uang, atau zikir terpejam-pejam lah mata, Pak, minta ketenangan jiwa, orang habis diolah ya. Kalau tidak ngolah Ustaz, tidak dapat kita, Ustaz. Ah, itu tuh kadang, Pak. Saya melihat ada polisi di Bogor, Bu, ya, pakai sepeda ontel. Itu keluar di berita dulu, Pak, beberapa tahun yang lalu. Tidak pernah menilang orang. Setiap orang tertangkap hanya dinasihati, kalau kamu tertangkap lagi saya sita, saya jatuhkan hukuman. Saking sayangnya masyarakat Bogor, Pak, akhirnya dibelikan polisi ini sepeda motor dan diumrohkan oleh masyarakat. Nah, ternyata masih banyak orang yang tidak nyembah uang, hidupnya tenang juga, Pak. Kemudian ada kades, tinggal di rumah dinas pakai sepeda motor plat merah. Kenapa Bapak tidak bisa beli rumah? Memang berapa gaji saya, katanya. Kok bisa saya beli rumah, beli sepeda motornya nggak dapat saya pakai gaji saya. Berapa tahun saya mesti nabung? Nah, itu kalau orang-orang yang tidak nyembah duit, Pak. Tapi kalau nyembah duit tuh, Bu, lihatlah, tiap pasar sebentar terbakar, pasar sebentar terbakar. Allah ngasih tahu, kalian tuh udah rajin sholat, tapi kalian masih nyembah duit. Kalian tuh masih nyembah uang. Macam-macam kami ini lah, Bu, banyak penyembah uang nih, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bisa Jumat malam tanggal 20 Pak Isa di kampung kami Ustaz? Bentar Pak, saya tengok dulu. Ah, bisa Pak. Insyaallah bisa saya tuh. Alhamdulillah, makasih banyak Ustaz. Tapi maaf Ustaz, amplop kami tidak bisa. Enggak usah, itu lah, macam baik betul. Sudah Bapak tuh nelfon, sejam kemudian nelfon lah satu lagi, Ustaz. Bisa di kampung kami Ustaz, Jumat tanggal 20 Pak Desa. Minta maaf saya Pak, sudah ada jadwal saya. Itulah panitia mendadak lah nyuruh saya nelpon Ustaz, karena saya kenal lah sama Ustaz.
Atau orang itu kalau Ustaz bisa ada sekian juta disediakan. Dia jam berapa tadi itu Pak? Terlobah. Parah Pak, tidak ada bidang apa aja Bu. Bidang apa saja. Macam-macam kami ini ngeri Bu. Ada umroh, hotel dekat dari masjid. Kemudian naik kereta cepat. Habis diolahnya jamaah. Hotel jauh dari masjid. Tidak ada naik kereta cepat, pakai dalil lah bohong gitu Pak. Ngeri Pak. Jadi memang kalau kita hati tidak tenang itu kayaknya kita harus introspeksi diri mungkin Pak. Mungkin kita ini masih ada yang menjadi penyembah uang walaupun kita udah rajin sholat. Kadang Bu yang jual sapi aja kadang mengeluh ya Bu. Panitia korban lu Ustaz, bentuk soleh-soleh Ustaz. Beli sapi fee-nya ditanya dulu, ada fee untuk kami enggak? Jadi ciri panitia kurban yang makan fee itu Pak, enggak mau pindah beli sapi. Padahal ada tawaran yang bagus sama, enggak mau dia pindah, berarti itu positif tuh Pak, lumayan fee ya. Kalau enggak kasih saya alasan, kenapa enggak mau pindah? Kan bisa Pak kasih alasan tuh. Ini ada sapi bagus, harga bagus. Tapi tidak mau penitia kurban pindah, berarti ada fee-nya Pak. Kalau dibilang segan lah kita ada berapa tahun tidak beli, tidak mungkin tidak pindah. Baik betul rasanya tuh Pak, penitia kurban macam itu baik betul, itu langka tuh. Di sinetron yang ada lagi itu Pak. Jadi ini menjelang Ramadan nih Bu, perbaikilah tauhid kita. Macam kami ini Bu, kan wirid ibu-ibu di Pekanbaru ini ada saya 2 kali masuk Pak dalam sebulan. Rabu ganjil, setiap Rabu ganjil, berarti Rabu 1 dan 3. Bulan November adalah caleg dari partai A datang. Ibu-ibu, saya akan maju tahun depan. Saya mohon dukungan ibu-ibu semua. Tapi tentulah saya datang kemari tidak membawa kenang-kenangan. Saya bawa beras 5 kilo, telur 1 papan, Indomie 1 kardus. Apakah ibu-ibu mau mendukung saya? Mau hidup bapak ini, hidup bapak ini. Semangatlah bapak nih. Saya tengok wajah ibu-ibu tuh nampak serius ibu-ibu nih akan mendukung bapak nih. Jadi kalau pas bulan November dari apalah Pak, November, Desember, Januari itu pengajian tuh sering ada caleg yang masuk Pak. Bagi saya tidak masalah gitu Bu, karena saya ceramah jadi singkat ini 10 menit dengan amplop yang sama Pak, jadi tidak masalah saya. Kadang saya suruh, apa Pak, silakan Pak. Karena kan tidak mengganggu saya tiba ya Pak ya. Minggu ketiga saya masuk lagi, masuk caleg dari partai lain lagi Pak. Ibu-ibu, saya mohon dukungan dari ibu-ibu semua. Ibu-ibu sudah punya seragam? Belum? Bu Emma udah dicatat dari Bu Emma? Siapa ibu? Udah. Ini saya bawa bahan untuk seragam ibu-ibu. Di samping itu juga ada sembako ala kadarnya aja lah. Beras 10 kilo. Lebih banyak Pak. Mulai agak lain ibu-ibu tuh. Tambah minyak goreng, tambah telur, tambah Indomie, tambah gula. Nampak saya wajah ibu. Ibu ini ajaran berubah Pak. Itu mudahnya berubah karena uang nih Pak. Macam di pekerjaan kita lah Pak. Wah ngeri-ngeri Pak. Dia kalau pokok gini aja loh Ustaz, dapat duit-duit macam ini bawaan umroh tiap sebentar udah lah tuh. Kadang macam itu jadinya Pak. Makanya kita tuh bingung sekarang Bu ya. Hati kita tuh susah untuk tenang. Karena apa? Uang itu kayaknya segala-galanya bagi kita tuh Pak. Nah kemudian menyembah jabatan. Ada ibu-ibu bilang, Rasulullah sendiri kan pernah saya sampaikan gitu, dibujukkan dengan 3 hal ini Pak, uang, jabatan. Ustadz, suami saya bisa duduk di jabatan itu Ustaz, tapi bayar 200 juta. Saya bilang 200 juta itu Bu, kalau dibisniskan, panjang akal bisnis itu untuk bisa mengelola uang 200 juta. Dia kalau tidak gitu tidak bisa lah Ustaz, memang udah seperti itu zamannya.
Oh ya sudah, kalau memang ibu mau lakukan itu, yang penting saya melarang. Akhirnya dibayar, duduklah suaminya, Bu. Memang betul, Pak, dalam waktu 1 tahun perkembangannya cukup pesat. Saya tidak mengatakan bapak itu korupsi, tetapi perkembangan hartanya pesat, karena kan banyak, Pak, uang tinjuan, tamparan, tendangan, sikutan, banyak lah pokoknya, Bu. Ya kan kita gini aja, Pak, bisa ngurus KTP, Pak, 2 kakak misal gitu ya, Bu ya. Bisa, cuma agak payah sedikitnya. Kalau mau cepat 1,5 nih. Yang cepat aja lah, agak orang sering instan seperti itu, Pak. Mulai dari ngurus SIM, diurus balik-balik baik-baik, Pak. Nggak lulus orang, Pak. Saya tengok jalan waktu ngetes SIM tuh, ini di dunia nyata di daerah mana ada yang macam itu tuh, Pak, kan? Nah, itu masuk gini ya. Di daerah mana kira-kira ada jalan tuh. Rupanya betul, Bu, kata Kapolri. Itu tukar lah tuh cara ngetes SIM tuh. Sempat siapapun yang lulus bisa main sirkus tuh, kata Kapolri. Ingat tuh, bisa dia main sirkus habis. Rupanya tidak saya sendiri yang ngomong, Kapolri pun menyampaikan itu, Pak. Akhirnya banyaklah orang mengurus dengan cara instan. Yang saya tanyakan, tenang nggak hidup orang yang ngambil duit dengan cara seperti itu gitu. Kan banyak nih uang-uang seperti itu berlalu, Pak. Penting dapat jabatan itu. Nah, setahun setelah itu, Bu, ibu tuh menangis lagi. Apa lagi yang ibu tangiskan? Yang ibu inginkan udah dapat. Itulah Ustaz, dalam 10 hari, kadang 3 hari dia di rumah, sibuk betul, abang ini dinas. 3 hari dia di rumah. Awak udah berbaik sangkala sama dia, Ustaz, lupa bercewek dia, Ustaz, lupa ndak pergi dinas dia. Saya tuh udah heran juga, suami saya ini PNS kok sering nelpon Kapolres. Pas dia mandi, pas Kapolres nelpon, saya angkat, cewek rupanya, Ustaz. Ditukarnya lah nama Kapolres, nama cewek itu jadi Kapolres lah. Sakit hati saya rendam HP-nya di dalam gelas kopi. Dia keluar kawan mandi, mana HP abang tuh, sedang minum sama Kapolres loh. Itu kejut dia. Sejak itu ribut lah kami terus, Ustaz. Sekarang asal buat status di awal bros, check up, sebentar, Pak. Penyakit ini, apa guna? Dunia dapat, tapi hati tidak tenang. Jabatan dapat, hati tidak tenang. Nah, jadi kesirikan yang seperti ini, Pak, ini masih ngeri, Bu. Nggak usah jauh-jauh di Pekanbaru aja, ini masih ngeri nih, Pak. Setiap bulan mesti nyetor sekian. Ya cobalah, Bu, kita apa aja lah, pikir-pikir sendiri, pangkat ini, jabatan ini, eselonnya sekian, apa baru dia bisa punya sebetulnya. Cuman dimainkan ini, dan ini untuk bidang apa saja, Pak, untuk mendapatkan jabatan. Kemudian kesyirikan terhadap pasangan hidup. Akhirnya banyak orang, Pak, durhaka kepada orang tuanya karena cintanya kepada pasangannya. Salah satunya sahabat Rasulullah sendiri, Alqamah. Alqamah itu, Bapak Ibu, sholat jamaah, Pak. Perang ikut, sedekah rajin, tapi waktu mau meninggal, lidah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bilal bertanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan Alqamah ini? Sholat rajin, tapi lidah tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah langsung nembaknya dengan pertanyaan, Pak, masih hidup enggak orang tua dia? Masih, Rasulullah. Tanya ke orang tuanya tuh, siapa yang tinggal lagi orang tuanya? Maknya. Tanya ke maknya, ada enggak salah Alqamah ini yang belum dia maafkan? Berangkatlah Bilal dan para sahabat, Pak. Ditanya ke ibu Alqamah, ibu, Alqamah dalam keadaan sakit, dia akan meninggal. Kami diutus Rasulullah untuk bertanya, ada ndak salah Alqamah yang belum ibu maafkan? Semua orang tua berbohong ketika ditanyakan ini. Kalaupun ada salah, dia dah lama kami maafkan dah. Karena ternyata orang tua itu jawabannya, Pak. Alqamah itu baik, dia tidak pernah marah sama aku. Aku sayang sama dia. Senang latih Bilal, balik Pak.
ke tempat Alqamah, dituntun balik Alqamah untuk mengucapkan la ilaha illallah, tetap mulutnya terkunci, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Bilal datang bagi ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada apa dengan Alqamah ini? Maknya kata dia sudah memaafkannya, tapi tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhir Rasulullah langsung datang ke rumah ibu Alqamah. Ibu, coba ibu ingat, ada tidak kesalahan Alqamah yang belum ibu maafkan? Tidak ada ya Rasulullah, dia anak baik. Kalau begitu Bilal, tolong kau kumpulkan kayu bakar, kita bakar aja Alqamah ini. Mendengar anakmu dibakar, langsung ibunya bilang, jangan ya Rasulullah. Memang betul ya Rasulullah, ada terkecil hati aku dengan Alqamah ini. Apa itu ibu? Semenjak dia menikah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Jadi di zaman sahabat sudah terjadi kesirikan yang ini nih Pak. Lebih mendahulukan pasangan hidup daripada orang tua. Jadi ini bagian dari kesirikan, mencintai pasangan terlalu berlebihan. Bahkan ada ulama Madinah yang memilih murtad gara-gara perempuan. Siapa itu? Al-Qasimi. Cari di Google ulama Madinah yang murtad jadi ateis, Al-Qasimi ini. Siapa lagi yang kedua? Abdurrahman bin Muljam, mujahid Islam, penghafal Quran. Kemudian waktu mengepung benteng orang Romawi, Pak, terjatuh cinta dia sama perempuan Nasrani. Ditulisnya lah surat, bagaimana aku bisa memiliki dirimu, tinggalkan agamamu, aku akan menjadi milikmu. Murtad Pak. Jadi memang mengerikan nih. Nah ini banyak sekarang nih Bu, sholat rajin tapi ke orang tua kurang, ke istri berlebihan Pak. Makanya banyak orang melahirkan operasi sekarang Bu, di luar alasan medis lah Pak. Kalau medis oke lah, karena pinggul kecil apa tidak bisa melahirkan normal. Tapi secara spiritual seharusnya jadi renungan juga. Dulu nenek-nenek kita melahirkan 10 anak normal semua Pak. Bahkan ada nenek-nenek, saya tanya anak nenek yang terakhir gimana keluarnya nenek, sedang nyuci Ustaz, keluar aja kepalanya, tidak bayar Pak. Mudah lahirnya Bu. Sekarang tiap lahir operasi. Memang ada alasan medis, cuman kenapa ini bisa terjadi gitu. Sampai kata Dr. Anwar Sanusi, memang betul di klinik saya anak durhaka ini memang sampai harus didatangkan emaknya, minta maaf dia. Coba lah udah 3 hari di klinik saya, semua ilmu sudah saya keluarkan lah, tapi tidak juga bisa lahir anaknya. Akhirnya ditanya, bebek kamu ada melawan sama orang tua? Tidak rupa pelawan Pak. Sampai emaknya datang, minta ampun dia sama emaknya 3 jam sudah itu baru melahirkan dia. Jadi mencintai pasangan terlalu berlebihan, ini juga sekarang bagian dari kesyirikan modern. Mempertuhankan dokter, mempertuhankan kawan, nah, itu bagian dari kesyirikan tuh. Pokok kalau sakit ibu pergi ke dokter apa nih Bu, banyak orang sembuh di sana, hebat dokternya. Hilang Allah jadinya Pak, tidak ada Allah lagi, dokter itu lah yang hebat. Itu yang dijaga tuh Pak. Pokoknya hebat tuh dokter tuh, kesana lah pergi, tidak ada alhamdulillahnya lagi, tidak ada yang saya izin Allah lah Bu, di dokter tuh cocok saya, entah kalau ibu tidak tahulah saya apa cocok di sana. Karena kita ini kan cocok-cocokan nih Pak. Ya tidak bisa kita bilang Bu, oh dokter ini hebat. Tapi kalau kita misalnya dapat dokter yang beriman kepada Allah, itu baru enak Pak. Misal sekarang Bu, ada namanya Dokter Agus. Itu kalau pasien datang ke dia, Ibu udah lapor ke Allah? Belum, sholat sunat 2 rakaat dulu Bu, kasih tahu Allah dulu penyakit Ibu, baru nanti ke saya. Karena kami tidak bisa menyembuhkan. Itu bagus kalau yang. Kemudian yang beriman kepada Allah itu Bu, dia tahu bahwa senyumnya itu adalah sedekah, bisa menyembuhkan penyakit Pak. Bapak ibu sakit parah datang ke dokter, sampai di rumah sakit tuh Pak, dapat dokter yang beriman kepada Allah Bu, baru sampai senyum dokter tuh Pak. Apa kabar Bu? Kena senyum dokter itu dia hilang penyakit 50%.
Silakan masuk ibu, duduk. Apa keluhan ibu? Dokter, sakit betul saya bernapas dokter, jantung tidak beraturan. Ibu, saya lihat wajah ibu datang saja sudah bisa saya tahu, insya Allah jantung ibu bagus. Digitukannya udah sembuh lah 25% lagi Pak. Tinggal 25 lagi. Saya cek dulu ya Bu ya. Maaf Ibu, saya cek dadanya. Alhamdulillah ya Allah, bagus detak jantung Ibu. Padahal berserak bunyinya Pak. Tentu. Karena itulah Pak bisa sembuh. Itu baru atas izin Allah Bu. Dapat dokter yang beriman kepada Allah. Tapi kalau dapat yang tidak beriman kepada Allah, ibu percaya 100% sama dia, mati kita bisa dibuatnya. Bapak sakit kepala ringan aja Pak datang Pak. Baru Bapak datang baru. Parah nih nampak. Melihat wajah dia geleng kepala itu Pak, bertambah sakitnya tuh Bu. Sampai kurat leher nih rasanya itu Pak. Itu kena gelengnya baru itu Pak. Apa keluhan Bapak? Sakit kepala saya Bu. Dok, memang sakit kepala biasa nih cuman dok. Biasa Bapak bilang. Saya nengok dari mata Bapaknya, sebentar saya senter. Aduh Pak, terlambat Bapak ke tempat saya. Bisa mati keluar dari ruangan dia itu Pak. Jadi itu Bu, karena saya sudah pernah kena Pak, kalau terlambat anak Bapak ini Pak dioperasi, ini posisinya sudah kekurangan oksigen nih Pak. Kena olah juga saya Bu. Udah kekurangan oksigen nih. Gini aja dokter, saya ini ridho kehilangan istri, kehilangan anak, asal jangan cara dokter begini ngomong ke saya. Karena kalau berdasarkan alur, anak-anak saya lahir dalam keadaan normal, kecuali dari awal operasi, itu biasanya operasi selanjutnya. Tapi ini Pak, tolong ditanda tangan, kalau ada apa-apa, oke saya tanda tangan. Sudah saya tanda tangan, lahir anak saya Bu. Malu dokter tuh Pak, lari dia Pak. Hampir juga saya kena olah, padahal sempat juga seciut juga Pak kan. Kena juga kita dibuatnya Pak. Tapi kalau dokter-dokter yang baik Bu, macam dokter Anwar Sanusi yang saya bilang, dia mengupayakan supaya lahir normal di tempat dia. Kalau yang lain kan ada yang mikir bisnis Pak. Lumayan nih mah tagihan BPJS-nya kan lumayan Pak, dibuat pendarahan, dibuat apa, itu lumayan tuh Pak tagihannya. Nah jadi kadang niat pemerintah itu udah baik, ada oknum-oknum jahat juga bagaimana supaya tagihan bisa membengkak. Ini bagian dari oknum-oknum. Jadi ada orang menyembah dokter, ada orang menyembah obat. Sampai kadang dipromosi-promosikannya ke orang lawan, ini herbal ini bagus nih Pak. Saya dengar di radio ini iklannya. Beli pula lah Bu, rontok rambut Bapak nih dibuat, katanya penumbuh rambut Pak, makin tua pakai makin botak dia Bu. Jadi ini yang harus kita perbarui lagi ya Pak, tauhid kita kepada Allah. Jangan sampai kita itu punya masalah lebih dahulu orang tahu daripada Allah. Karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi Pak, apabila aku memberikan cobaan kepada seorang hamba, belum 3 hari dia sudah menceritakan kepada manusia, tidak kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhannya. Kita berapa banyak tuh Bu, salah masalah cerita ke orang, salah masalah cerita ke orang, tidak pernah menceritakannya kepada Allah dulu Pak. Padahal Allah sudah mengatakan, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajru inda rabbik wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Serahkan masalah kalian kepadaku, ibadah kalian dengan baik, tetaplah pahala untuk mereka. Apa pahalanya? Tidak akan ada rasa khawatir, tidak akan bersedih hati. Itu kalau kita nyerah kepada Allah Pak. Ini kadang kita di masjid suka sandiwara Bu, lantai menu-menu, ngapa Bang itulah belum makan lagi. Ayah betul sekarang. Akhirnya dia hidup dari rasa hibah orang kepadanya, suka mengeluh ke sana sini. Ciri orang mengeluh tuh Bu ya, dia berarti tidak menerima takdir Allah Pak, menganggap Allah salah, dia yang benar. Nah apa anda hancur hidup orang-orang suka mengeluh tuh Pak. Sholatlah 1000 rakaat kalau akan berubah nasib.
Selagi kita mengeluh berarti kita tidak menerima takdir Allah. Berarti kita menganggap Allah salah, kita benar. Sementara ini masih banyak lagi, Bu. Yang mengeluh-ngeluh hidup tuh, Pak, masih banyak di antara kita nih, Bu. Yang pernah saya ceritakan, Bu, ya. Bapak nih suka nolong-nolong jamaah yang sedang dalam kesusahan. Memang suka dia nolong tuh, Pak. Nah, semenjak bapak tuh suka nolong, asal jumpa bapak tuh, Pak, mengeluh aja orang asal jumpa dia. Macam ATM bapak tuh jadinya, Pak. Sampai tidak berani bapak tuh ke masjid lagi, Bu. Ada aja pengaduan orang terus macam ATM dia dibuat orang. Jadi kadang itulah kenapa dihancurkan kita ini untuk menceritakan kepada Allah. Allah ingin kalian serahkan kepadaku, aku selesaikan masalah kalian. Jadi itu terbukti itu, Pak. Siapapun yang menyerahkan masalahnya kepada Allah. Ada ibu-ibu, Bu, suami masuk penjara, kemudian tidak ada biaya hidup, barang-barang di rumah sudah dijualnya, TV, kulkas, lemari jual. Ujian ketiga, anak jatuh sakit, dan itu memang bertahap, Pak, diuji Allah dia. Tapi ibu ini di pengajian tidak pernah menceritakan masalah itu kepada ibu-ibu lain, Pak. Tidak pernah sekalipun. Jadi tidak ada yang tahu bahwa dia susah, Pak. Pas waktu itu saya membawakan kajian tentang kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Apabila seorang hamba membaca kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, tulus dari hatinya bahwa dia tidak punya kekuatan melainkan Allah yang maha kuat, memang diakuinya Allah yang kuat, maka Allah memerintahkan malaikatnya, wahai malaikatku, hambaku telah pasrah kepadaku. Dia tidak punya kekuatan. Dia telah berpasrah diri kepadaku, bantu dia penuhi hajatnya. Itu kalau betul-betul kita mengakui, Bu. Hilang kesombongan kita mengucapkan itu, Pak. Memang tidak ada kekuatan aku, ya Allah. Kita ini kadang zikir, gimana zikir itu mau mendatangkan keajaiban, Bu. Banyak jual beli, Bu. Alhamdulillah lah, tak apa sakit hati Allah sama saya, sepi betul. Itu pakai alhamdulillah tadi, Pak. Tapi ngeluh. Udah dibayar ibu tuh utangnya sama ibu, udah saya ikhlaskan, tapi ingatlah besok dia di akhirat. Tadi ikhlas, Pak. Itu udah mengamuk lah dia bilang. Jadi kita tuh banyak terbalik, Pak. Di Indonesia ini, Bu, sampai arti insya Allah tuh tidak datang artinya, Pak. Sampai trauma orang kalau orang mengucap datang besok, Pak, ya insya Allah lah, itu artinya tidak datang, Pak. Sementara insya Allah tuh, Bu, udah pasti kita datang. Kita memang niat mau datang, tergantung Allah lagi. Baru bisa pakai kalimat insya Allah, Pak. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim itu betul-betul tulus dari dalam hati, aku tidak ada kekuatan, ya Allah. Memang tidak kuat. Ibu itu mendengar itu bangkit semangatnya, Pak. Dalam keadaan terpuruk itu bangkit semangatnya. Tengah malam habis dia sholat tahajud, berdoa dia kepada Allah, ya Allah, bukan aku tidak mau mencari takdir sembuh untuk anakku, jangankan untuk berobat, untuk makan besok pun sudah tidak ada lagi. Dan engkau maha tahu, ya Allah, aku tidak pernah menceritakan kesedihanku kepada satu orang manusia pun. Aku hanya menceritakan kepadamu. Kupasrahkan hidupku, anakku ini kepadamu. La haula wala quwata illa billah. Tidur tengah malam diketok orang pintu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Diintipnya dari kaca, nampak orang pakaian putih-putih, Pak, pakai sepatu. Tidak mungkin nih hantu Indonesia, karena hantu Indonesia pakai daster, Pak. Dan itu kumal semua. Pokoknya hantu Indonesia ini miskin, Bu. Hantu-hantu Eropa kan gagah-gagah, Pak. Pakai jas apa. Ditengok ibu tuh pakai stetoskop. Wah, ini dokter nih. Dibuka pintu. Assalamualaikum, Bu. Mana anak ibu yang sakit? Langsung itu kata dokter tuh, Pak. Antara heran, bingung. Ditunjuk ibu, inilah anaknya, ini anak saya, dokter. Setelah diperiksa dokter itu dikasih suntikan, ditinggalkan obat, semuanya 265.000, Bu.
Maaf dokter, saya tidak punya uang. Marah dokter tuh. Ibu ini bagaimana? Saya datang malam-malam loh bu. Saya besok mau ada operasi. Ibu malah nggak bisa bayar, ini gimana nih? Saya betul nggak ada uang dokter. Kalau ada uang mungkin dari siang tadi saya bawa anak saya berobat. Kenapa ibu telepon saya? Saya aja nggak punya telepon. Mana ada telepon? Rumah saya kosong gini. Nama anak ibu ini Ricky kan? Oh Ricky anak orang kaya depan rumah saya. Nih dok. Disalah masukkan dok. Allah pak dokter nih pak. Yang sakit orang depan, yang nelpon, dokter tuh masuk ke rumah dia. Disitulah waktu itu baru dokter tuh ingin gimana ceritanya sebetulnya bu, kok sampai seperti ini? Diceritakan lah pak. Baru di situ diceritakan setelah masalah selesai. Takjub dokter ini bu. Berarti Allah sakitkan anak orang kaya di depan. Dia yang nelpon, Allah arahkan ke sana. Sampailah ibu ini diangkatnya kerja di klinik dia sampai suaminya keluar dari penjara. Nah jadi ini yang sangat jarang sekarang diamalkan oleh orang-orang yang rajin sholat sekalipun. Nah kemudian yang kedua kata Rasulullah, yang memudahkan kita masuk surga, menjauhkan kita dari neraka, dirikan sholat. Nah ini bu ya, kita ini pak ada level loh pak dalam Islam. Siapa yang jauh sebelum masuk waktu sholat sudah siap-siap, nanti di akhirat akan seterang matahari. Siapa yang orang azan baru dia siap-siap, nanti di akhirat seterang bulan. Siapa yang orang iqomah dia baru siap-siap, nanti di akhirat seterang bintang. Kita sering seterang kunang-kunang bu. Ya udah terus baru sholat. Itu minta banyaklah pak, minta jodoh, minta kaya. Bapak ibu perhatikan di Arab Saudi itu jam 11 udah berebut saf di depan tuh pak. Itu yang dapat saf di depan bu, itu udah ada yang 47 tahun, 31 tahun. Jam berapa dia kira-kira ke masjid? Mana ada orang Indonesia dapat di depan tuh bu. Mereka berebut pak. Tidak penting sama mereka kehidupan dunia ini. Makanya rezeki mereka itu memang Allah yang ngantarkan bu. Banyak tuh pak yang punya hotel di Madinah, itu hotel setahun sekali buka cuman pas musim haji. Nah duit yang dia dapat satu kali itu pak, itulah untuk hidupnya bertahan 1 tahun. Di mana mereka tinggal di bukit-bukit. Kerjanya apa pak? Ibadah, sholat, zikir, sholawat, itu aja pak. Makanya rezeki mereka itu ditanggung oleh Allah. Saya pernah nampak ojek online bu, sedang takbiratul ihram masuk orderan pak, nggak jadi sembahyang pak, keluar balik. Memang ngeri pak, kita ini udah mulai diperbudak gitu bu. Nah jadi mereka itu betul-betul kategori ngambil level yang tertinggi pak dalam masalah ibadah. Cobalah bapak ibu perhatikan, di bulan Ramadan rata-rata bapak ibu cepat pergi ke masjid. Hidup lapang pak, itu anehnya bulan Ramadan tuh. Sempat kebiasaan Ramadan tuh bu, dibawa ke 11 bulan apa ndak lapang jiwa tuh pak. Habis subuh ndak ada yang keluar dari masjid sampai waktu syuruk. Bisa betah di masjid pak. Habis itu kadang-kadang kita nunggulah sampai duha. Bisa lapang waktu dengan pekerjaan yang sama gitu pak. Zuhur nanti cepatlah datang ke masjid bu. Tambah lapang, jiwa lapang, waktu lapang. Aneh keajaiban Ramadan tuh pak. Habis kita berbuka, perasaan semangat nanti mau isya. Habis isya biasa kita ngosong di masjid ini, tidak maulah dengar ceramah pak. Sudah dengar ceramah, sholat tarawih pula lagi. Kekuatan kita beribadah jadi tinggi. Dan anehnya rezeki makin kuat pak di bulan Ramadan tuh. Lapang waktu untuk Allah, lapang pula rezeki kita diberikan oleh Allah. Jadi mungkin dua inilah bu persiapan untuk Ramadan ini yang harus kita kuatkan. Yang ketiga itu berzakat, yang keempat itu adalah menjaga hubungan silaturahmi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.